Sepak bola pernah disebut sebagai bahasa universal manusia. Satu bola, dua gawang, dan jutaan emosi yang menyatukan dunia. Namun, di balik sorak-sorai stadion dan pesta Piala Dunia, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Bahwa olahraga paling populer di dunia ini pernah nyaris kehilangan jiwanya. Bukan karena pemain, bukan karena fans, melainkan karena kekuasaan. Dan di pusat cerita itu berdirilah satu nama, Sepp Blatter. Sepp Blatter memimpin FIFA selama hampir 2 dekade. Dalam sejarah organisasi modern, itu bukan lagi masa jabatan, itu sudah mendekati kerajaan. Di bawah Blatter, FIFA berubah dari federasi olahraga menjadi institusi super kuat dengan pengaruh politik global. Keputusan FIFA bisa menentukan nasib negara, ekonomi lokal, bahkan arah pembangunan sebuah kota. Masalahnya, kekuasaan yang terlalu lama tidak pernah netral. Ia perlahan kehilangan fungsi pengawasan. Dan ketika tidak ada yang berani mengawasi, kekuasaan mulai merasa kebal. Di era Blatter, sepak bola tidak lagi sekadar permainan. Ia menjadi mata uang politik. Hak siar, sponsor, penunjukan tuan rumah Piala Dunia, semuanya berubah menjadi arena tawar-menawar. Negara berkembang diberi harapan, negara kaya diberi pengaruh, dan FIFA berdiri di tengah, mengatur aliran kekuasaan seperti broker global. Puncaknya terjadi saat penunjukan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Keputusan yang sejak awal menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah ini tentang sepak bola atau tentang kepentingan? Ketika skandal korupsi FIFA akhirnya meledak pada tahun 2015, dunia bereaksi seolah-olah baru saja dikhianati. Media marah, publik terkejut, seolah ini adalah kejadian yang datang tiba-tiba. Padahal bagi mereka yang mengikuti FIFA dengan dekat, ini bukan kejutan, melainkan akumulasi dari pembusukan yang terlalu lama dibiarkan. Di era Sepp Blatter, korupsi tidak hadir dalam bentuk koper uang yang sembunyi-sembunyi. Ia tumbuh rapi, sistematif, dan dilegalkan oleh kebiasaan. Suap tidak lagi dianggap penyimpangan. Ia menjadi pelumas organisasi. Bukan kecelakaan, melainkan mekanisme kerja. Setiap keputusan besar, penunjukan tuan rumah, hak siar, sponsor, hingga proyek pembangunan berjalan dalam satu logika yang sama. Siapa memberi apa dan siapa mendapatkan apa. Inilah bentuk korupsi paling berbahaya. Bukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan yang dilakukan bersama-sama hingga semua orang merasa tidak bersalah, karena semua juga melakukan hal yang sama. Dalam sistem seperti ini, moral tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia mati perlahan. Satu kompromi kecil dibenarkan demi stabilitas. Satu pelanggaran ditoleransi demi kepentingan sepak bola global. Hingga pada akhirnya, tidak ada lagi garis yang jelas antara benar dan salah. Yang lebih tragis, korupsi ini tidak hanya merugikan FIFA sebagai institusi. Ia merusak fondasi sepak bola itu sendiri. Karena sepak bola dibangun di atas satu prinsip sederhana, keadilan dalam kompetisi. Siapa yang bekerja lebih keras, bermain lebih baik, dialah yang pantas menang. Namun ketika organisasi tertingginya dijalankan dengan logika suap dan transaksi, pesan yang dikirim ke seluruh dunia menjadi sangat berbahaya. Bahwa pemenangan tidak selalu soal kualitas, melainkan soal akses dan kedekatan dengan kekuasaan. Dan kerusakan terbesar dari korupsi semacam ini bukanlah uang yang hilang, melainkan kepercayaan. Kepercayaan fans bahwa sepak bola itu jujur. Kepercayaan pemain bahwa kerja keras mereka dihargai. Kepercayaan publik bahwa olahraga masih bisa menjadi ruang yang adil di tengah dunia yang penuh manipulasi. Ketika kepercayaan itu runtuh, sepak bola tetap dimainkan, tetapi jiwanya mulai mati. Sepp Blatter selalu membela diri dengan satu argumen lama. Semua orang tahu, tapi semua ikut bermain. Ini adalah pembelaan klasik kekuasaan. Saat sistem rusak, yang disalahkan adalah sistem, bukan orang yang menikmati manfaatnya. Namun sejarah selalu mencatat satu hal. Ketika seorang pemimpin tahu sistem itu busuk dan memilih tetap berkuasa, ia bukan korban, ia adalah bagian dari masalah.
Sepp Blatter mungkin tidak pernah menendang bola di lapangan. Namun keputusannya menentukan apakah sepak bola tetap menjadi permainan rakyat atau berubah menjadi alat segelintir elit. Kisah ini bukan hanya tentang FIFA. Ini adalah pelajaran universal tentang kekuasaan. Bahwa ketika kekuasaan tidak lagi diawasi, ia tidak hanya merusak institusi, ia merusak makna. Dan sepak bola yang seharusnya menyatukan manusia pernah hampir kehilangan ruhnya karena satu hal yang sama yang selalu merusak sejarah umat manusia: kekuasaan tanpa batas.